Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita masih diperkenankan Allah, diberi kudrat iradat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini kita berjumpa lagi di Majelis Ma'rifat Banjar. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang tak terhingga kepada saudaraku semua, para pendukung channel Ma'rifat Banjar dimanapun saudaraku berada, juga kepada saudara-saudaraku, teman-teman, sahabat, khususnya jamaah Ma'rifat Banjar. Terima kasih kami sampaikan yang sebesar-besarnya karena telah mengikuti pengajian kita, telah meluangkan waktu dan kesempatannya malam hari ini untuk berhadir walaupun kita jauh di mata, bagi baik yang berada di tanah air, yang berada di Banjarmasin, ataupun yang berada di luar negeri. Terima kasih kembali kami sampaikan yang sebesar-besarnya. Adapun malam hari ini judulnya adalah Hikayat Raja di Raja. Nah, padahal dijadwalkan malam kemarin, karena suatu hal dan keadaan, karena kondisi fisik kita kurang sehat, kurang memungkinkan, jadi terpaksa tertunda. Jadi malam hari ini insya Allah atas izin dan kehendak Allah mudah-mudahan dapat terlaksana dan sesuai dengan yang kita harapkan. Ini pada bahasa umumnya semuanya adalah iradat dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku dimanapun engkau berada, pada deskripsi kita tuliskan sedikit tentang deskripsi seorang raja di raja yang meninggalkan istana dan kekuasaannya untuk mencapai kasih sayang dan melihat keadaan sendiri, keadaan rakyatnya, demi mencurahkan kasih sayangnya kepada rakyatnya, kepada hamba-hambanya. Jadi raja turun langsung meninggalkan singgasananya. Nah, ini mungkin cerita, mungkin tak ada dalam naskah, tak ada dalam buku dan lain sebagainya. Mudah-mudahan cerita ini dapat bermanfaat, dapat diambil hikmah, dan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita bersama. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau nantinya dalam penyampaian ada terdapat kesalahan dan kehilafan, baik tutur sapa atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambil menunggu rekan-rekan yang baru bergabung, khususnya dari kerabat sahabat kita dari luar negeri seperti Malaysia dan lain sebagainya, karena jadwal waktu antara negara Indonesia dan Malaysia mungkin tidak sama.
Silakan nanti tuh sapa, tutur sapa salamnya nanti di kolom chat bagi jamaah sekalian, supaya mempererat hubungan tali persaudaraan dan tali silaturahminya. Raja di raja adalah kedudukan yang maha tinggi dan maha agung. Tiada raja lain di atas raja di raja. Raja di raja adalah maharaja, maha segala-galanya. Dia maha pengasih, dia maha penyayang. Dia maha melihat, maha mendengar, maha berkata-kata. Maha segala maha. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Sang raja tadi ada dengan sendirinya. Sang raja tadi adalah sang raja di raja. Dia hendak memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, kepada rakyat jelata. Dia hendak tahu keadaan rakyatnya. Dia pengen tahu bagaimanakah keadaan rakyatnya di seluruh penjuru alam semesta. Raja yang adil, arif dan bijaksana. Tentu sepantasnya dia bersikap adil, arif dan bijaksana. Namun tak ada satupun yang tahu akan raja ini dan tak satupun yang tahu siapakah dirinya, kecuali sang raja itu sendiri. Karena saking cinta dan saking sayangnya seorang raja, hingga ia mau terjun langsung meninggalkan istana, meninggalkan singgasana kerajaannya untuk melihat kemakmuran, kesejahteraan hamba-hambanya. Pada masanya Tuan Raja ini adalah pangkat segala pangkat. Ia mempunyai nama, ia mempunyai kedudukan, ia mempunyai wujud, ia mempunyai akal perbuatan. Tidak satu pun ada di atas muka bumi ini dan di alam semesta ini yang bisa mengatur raja. Aturannya adalah mutlak, aturannya adalah wajib. Pada suatu masa tadi, sang raja tadi turun, menjelmalah seorang raja tadi, menyamarlah seorang raja di raja tadi, menjadi rakyat jelata. Mungkin hal ini tak ada di benak rakyat, tak ada di benak seorang hamba, seorang raja yang begitu besar, yang begitu agung, turun menyamar menjadi seorang hamba sahaya, menjadi rakyat jelata. Tak ada yang tahu penyamaran dirinya. Dia tinggalkan singgasananya, dia tinggalkan kerajaannya. Dia hampiri hamba-hambanya, dia hampiri rakyat jelatanya tadi. Hingga dia hidup bersama, tinggal bersama dengan para rakyat-rakyatnya, para hamba-hambanya. Tak ada satupun yang dapat mengenali sang raja. Karena raja telah melepaskan mahkota kebesarannya. Dilepaskannya lah namanya, dilepaskannya lah gelarnya, dilepaskannya lah segala predikat, ciri-ciri daripada dirinya. Sehingga raja tadi nampak menjadi seorang rakyat jelata, nampak menjadi seorang hamba sahaya.
Karena kasih sayangnya sang raja tadi, ia pun mau tinggal dan hidup bersama, berkumpul dengan rakyat jelata. Sungguh agung dan mulia raja ini tadi. Apapun pekerjaan hambanya, itu menjadi pekerjaannya. Kadang-kadang sang raja tadi menjadi pedagang. Samalah dirinya dengan hamba-hamba lainnya. Samalah keadaan dirinya seperti rakyat jelata pada umumnya. Di tengah kumpulan rakyatnya raja tadi menjadi seorang hamba sahaya. Tak ada pun satu pun yang bisa mengenali sang raja. Karena rupanya sama persis dengan hamba atau rakyat jelata. Tak ada beda rupanya. Bentuknya tak ada beda. Karena dia telah menghilangkan segala sifat-sifat yang menjadi ciri-ciri seorang raja. Dia tinggalkan. Dia hendak tahu keadaan hambanya, keadaan rakyatnya, apakah benar-benar tulus cinta akan dirinya. Apakah rakyatnya ini cuma hanya ingin memuji, atau hanya cuma ingin kemewahan singgasana daripada taman sang raja tadi. Dari sinilah seorang raja dapat tahu akan keadaan hambanya, keadaan rakyatnya. Apakah benar-benar dia mencintai sang raja? Apakah dia tulus bekerja untuk sang raja? Apakah benar-benar hatinya ikhlas dan reda kepada sang raja? Tertulis wasiat sang raja di istana singgasananya meninggalkan pesan. Sesungguhnya wahai hambaku, wahai rakyatku, aku tuh dekat dengan dirimu. Aku dekat dengan dirimu. Janganlah mencari aku. Apabila ada yang mencari aku, katakanlah aku dekat. Katakanlah aku dekat. Dimanapun engkau berada, di sana ada aku. Banyaklah rakyat-rakyatnya tadi yang memuji akan raja, yang mengagung-agungkan raja. Tetapi tujuannya hanyalah mencari kesenangan, mencari kemuliaan dengan upaya dan usaha persembahan yang dipersembahkan untuk sang raja, tetapi mereka mengharap imbalan berupa kenikmatan singgasana kekuasaan daripada sang raja. Sungguh, kata raja, aku dekat dengan dirimu. Dimanapun engkau berada, di sana ada aku. Ketika raja menjadi seorang hamba, menjadi rakyat jelata, maka disinilah perjumpaannya raja dengan rakyatnya. Hilanglah kedudukannya, hilanglah jabatannya, hilanglah namanya.
hilanglah perbuatannya. Yang ada dirinya hanyalah seorang rakyat jelata, hamba sahaya. Berbagai keadaan karakter daripada masyarakat, rakyat jelata, sang raja lakoni. Karena ia sang raja mahadiraja, yang maha pengasih dan maha penyayang. Dia ingin menjadi mata hambanya. Dia ingin menjadi telinga hambanya. Dia ingin menjadi mulut hambanya. Dia ingin menjadi kaki tangan rakyatnya. Maka sang raja tadi turun dari sang raja menjadi pelayan. Dia melayani setiap hamba-hambanya. Dia jadi kaki tangan. Dia yang mengambilkan rezeki. Dia yang mengambilkan rezeki. Dia yang mengatur dan memelihara itu ketika dia menjadi seorang raja. Ketika menjadi seorang pelayan, jadi hamba sahaya, maka jadilah dirinya laksana orang yang sangat sederhana, orang yang tak berguna pada pandangan umum. Nah, maka raja menyamar menjadi petani. Nah, jadi sang petani pun tak bisa mengenali sang raja. Nah, jadi diri sang raja menjadi sang petani, dia ikut nanam padi, nah, dia ikut memupuk dan lain sebagainya, bercocok tanam. Dia pakai pakaian tani, dia pakai cangkul, dia pakai topi, sang raja. Setiap hari rakyat jelata berjumpa dengannya. Para hamba-hamba sang raja ini berjumpa dengan sang raja. Bahkan saat istirahat, saat berbaring, saat bercanda gurau, saat berbicara. Sesungguhnya raja tadi ada di depannya. Sesungguhnya raja terus bersamanya. Raja tak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Raja tak pernah meninggalkan sedikit pun rakyat. Yang raja pedulikan hanyalah hamba-hambanya. Yang ia butuhkan adalah kesetiaan. Cinta yang tulus, cinta yang murni daripada hambanya, sang pemujinya, sang penyembahnya. Begitu dekatnya sang raja dengan rakyatnya, itu hampir diibaratkan lebih hampir daripada urat leher. Jauh tak berjarak, dekat tak tersentuh. Saking dekatnya hubungan antara raja dengan hamba ini tidak bisa lagi terukur. Karena raja menjadi rupanya, karena raja menjadi namanya hamba, karena raja sekarang menjadi segala amal perbuatan daripada rakyat. Sehingga rakyat akan sulit, seorang hamba akan sulit mengenali rajanya. Karena rajanya lebih hampir daripada mata hitam dan mata putihnya. Lebih hampir daripada urat lehernya. Kata raja, aku inilah hamba. Aku adalah sebenarnya hamba, ya diri. Yang jadi tukang es, keliling. Yang jadi tukang jual gorengan. Yang jadi ustadz, yang jadi tuan guru, itulah aku, kata raja. Semuanya adalah aku. Dia bicara dengan dirinya sendiri. Inilah aku. Seandainya hamba-hambaku dapat mengenali diriku, dapat mengenali dirinya, maka niscaya dia akan bisa mengenali. Tetapi mata hatinya begitu hitam, begitu gelap. Hingga dirinya pun tak dapat ia kenali. Tak dapat ia tahu.
Jadi sang raja tadi menyamar jadi tukang sate. Nah, sang raja menyamar jadi tukang sate. Turunlah dirinya di Malaysia sana. Jadilah dia tukang sate. Dia bakar sate tiap hari, tiap malam. Untuk siapa? Hasil daripada penjualannya tadi untuk hambanya, untuk rakyatnya. Dia bekerja tidak untuk dirinya, tetapi untuk hambanya. Begitu mulia dan agungnya sang raja. Nah, ketika dia menjadi seorang penjual daging sapi, Raja Berau jadi tukang jual sapi. Nah, padahal ada tukang sapi di sana banyak sekali hambanya, rakyatnya begitu banyak. Tapi tiap hari berjumpa, tiap hari bertemu, tak juga kenal dengan sang raja. Bahkan malam-malam ngopi berdua, tidur kadang-kadang bisa bersama. Nah, satu bantal bersama dengan sang raja. Sambil jualan daging, ia sering bercanda dengan rakyat-rakyatnya tadi, sang raja. Jadi apapun pekerjaan daripada pedagang-pedagang daging tadi di Berau tadi, raja tadi tahu. Karena dia bersama. Dia tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Nah, sang raja menjadi tukang daging, tukang jual keliling. Kadang-kadang sang raja menjadi seorang tokoh besar. Jadi ulama, jadi menteri dan lain sebagainya, seorang raja. Jadi siapapun yang tidak mengenal raja, apapun keadaannya, apapun profesinya, maka jangan harap di kerajaannya engkau berjumpa. Ada juga sang raja tadi, melihat hambanya tadi, jual mainan, jual buku, pasar keliling. Lalu raja tadi hendak memperkenalkan dirinya. Dengan apa? Lalu menyamarlah dirinya, menjadilah dirinya menjadi seorang pedagang mainan, menjadi seorang pedagang buku keliling. Pagi, siang, malam, ia ikut tinggal bersama tadi, satu rumah, satu atap dengan sang pedagang lain. Kadang-kadang pedagang ini menggumam, menggerutu, kata orang Banjar. Bagaimana keadilan sang raja? Susahnya sekarang musim corona, susah sekali untuk jualan. Hari ini dapat segini, cuma dapat 50.000, cuma dapat 100.000. Kebutuhanku banyak di rumah. Bergumamlah sang pedagang tadi. Sang raja tadi tersenyum. Adilkah, katanya sang rakyat tadi, seorang raja membiarkan aku begini. Siang malam sang pedagang tadi berdoa, mudah-mudahan raja mengabulkan keadaan. Mudah-mudahan sang raja tahu akan keadaan diriku. Mudah-mudahan daganganku laris.
Raja bersama dirimu, tersenyum sang raja. Engkau tidur bersamanya, tinggal bersamanya, makan bersama sang raja, tidur bersama sang raja. Tapi engkau tak pernah mengenalinya. Kenali dirimu. Jika engkau kenal dirimu, niscaya engkau akan kenal raja yang bersama dirimu. Ketika raja menjadi sang pelayan, yang memerintah adalah dirinya sendiri. Ketika sang raja menjadi pelayan, jadi hamba, yang memberi nama hamba tadi ya sang raja juga. Raja juga. Walaupun kedudukannya berbeda. Asalnya dia di singgasana yang begitu mewah. Dan tak satu pun yang bisa mengenali dirinya kecuali atas izin dan kehendak daripada sang raja. Berbagai macam keadaan rakyatnya. Ada yang menangis, ada yang senang, ada yang sedih. Meratapi nasib dan penderitaannya masing-masing. Ada yang terlalu bahagia dengan segala kemewahan. Ada yang berbangga-bangga diri dan lain sebagainya. Semuanya raja tahu. Jadi ketika sang raja menjadi hamba, maka ialah pelayan. Katalah dirinya pelayan. Nyatalah dirinya sang pelayan. Nyatalah dirinya yang bekerja, yang mencangkul, dan lain sebagainya. Itulah dirinya sebagai hamba. Dirinya menjadi petani, dirinya yang menjadi pedagang es keliling, jual pentol, jual sayur. Nah, itu pekerjaan hamba. Yang sebenarnya dirinya adalah sang raja. Kadang-kadang di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah hamba tadi, raja duduk bersantai. Bersama, bercanda gurau, tapi kita rakyatnya tadi tak mengenali dirinya. Tak mengenali dirinya. Hanya orang-orang tertentu saja yang dikehendakinya lah yang dapat bisa mengenal dirinya. Itu atas izin dan kehendaknya. Banyak sudah utusan-utusannya. Banyak sudah utusan-utusan sang raja yang menyampaikan supaya rakyat dan hamba-hambanya, rakyat jelata ini, untuk tunduk dan taat kepadanya. Ketahuilah bahwa sang raja di raja ini adalah raja daripada seluruh alam semesta. Dia mau jadi apapun adalah kehendaknya. Dia mau tinggal dimanapun adalah kekuasaannya. Tak ada satupun di alam semesta ini yang bukan milik. Tak ada satupun tempat yang bukan miliknya, karena dia pemilik tempat. Semuanya adalah miliknya. Karena dia raja, dia sang pemilik. Pemilik wujud sekalian rakyatnya. Pemilik batang tubuh sekalian rakyatnya. Pemilik nyawa daripada sekalian rakyatnya. Nyawa berada di tangan sang raja. Nyawa berada di keputusan sang raja. Nyawa berada di keputusan sang raja.
jodoh, rezeki, maut, semuanya berada di tangan sang raja. Semuanya adalah kudrat dan iradat sang raja. Tidak bisa dipungkiri dialah sang maharaja di raja, yang maha mengatur, yang maha memelihara, yang menjadi sembahan seluruh manusia. Jadi sang raja di raja ini adalah sembahan seluruh manusia di atas muka bumi ini, adalah sembahannya. Seluruh makhluk di atas muka bumi ini, hambanya ini, rakyatnya ini, pepohonan, bebatuan, dan lain sebagainya, maupun diri manusia, jin, iblis, setan, dan lain sebagainya, para malaikat pun menyembah kepadanya. Inilah sang raja. Aku bersama dirimu, aku tak pernah meninggalkanmu. Nah, sang raja tak pernah meninggalkanmu. Dia bersama dengan dirimu. Hidupmu karena hidupnya sang raja. Nyawamu itu ada di tangannya. Jadi rakyat itu sebenarnya, hamba itu seluruhnya adalah pemberian daripada sang raja. Cuma rakyatnya saja yang tak tahu diri, tak tahu terima kasih. Raja memberikan kedua matanya kepada rakyatnya, kepada hambanya, supaya hambanya ini punya mata, hambanya ini bisa melihat akan keagungan dan kebesarannya, melihat seluruh alam semesta. Raja telah memberikan dua telinga kepada hambanya, supaya dapat mendengar kalam-kalamnya, supaya dapat mendengar segala petunjuk-petunjuknya. Raja juga memberikan otak, pikiran kepada hambanya, supaya dia berpikir, supaya dia tahu bahwa sesungguhnya dirinya dititipi amanah, dititipi harta kekayaan oleh sang raja. Dia juga diberi mulut oleh sang raja supaya bisa bicara, supaya bisa menyampaikan amanah daripada sang raja, supaya menjaga mulutnya abdi dan amanah untuk menyampaikan kebenaran, keagungan daripada sang raja. Alhamdulillah, memujilah si hamba kepada sang raja. Sesungguhnya hamba tadi tiada memiliki harta apa-apa. Hamba sesungguhnya tidak memiliki apa-apa. Karena kasih sayangnya sang raja, maka diberilah nama. Diberi nama oleh sang raja si hamba tadi, diberi kepala, diberi dua mata, supaya dapat melihat keagungan dan kebesarannya, supaya tahu akan dirinya bahwa mata ini adalah pemberian sang raja. Karena sang raja ingin menjadi kedua mata sang hamba, karena sang raja ingin menjadi kedua pendengaran, kedua telinga daripada hambanya. Karena raja begitu sayangnya ingin rakyatnya bisa bicara, lalu diberinyalah mulut, lalu diberinyalah kuasa. Sesungguhnya dirinya menyamar, menjadikan hambanya bisa bicara, itu karena cinta dan kasih sayangnya kepada sang hamba. Ia berikan dua tangan, supaya dirinya menjadi tangan-tangan hambanya. Ia ikhlas reda menjadi kedua tangan hamba, menjadi kedua kakinya ketika berjalan, menjadi hatinya ketika berbicara dalam kalam-kalamnya. Nah, dia berikan hatinya, dia berikan tangannya, sang raja tadi, karena cinta dan kasih sayangnya yang tidak terbatas kepada rakyatnya, supaya rakyatnya ini sejahtera, supaya rakyatnya ini makmur, supaya rakyatnya ini damai. Tapi hamba ini kadang-kadang
berburuk sangka kepada sang raja. Seolah-olah dirinya yang melihat, seolah-olah matanya ini adalah miliknya, seolah-olah telinga ini adalah miliknya, seolah-olah dirinya pandai bicara, pandai berkata-kata, pandai membuat syair, pandai membuat segala cerita dan segala sesuatu. Memang hamba ini kadang-kadang tak tahu diri. Kadang-kadang hamba ini tak tahu terima kasih. Sesungguhnya Ar-Rahman Ar-Rahim ini Maha Pengasih, Maha Penyayang Sang Raja. Telah mencukupkan rezekinya. Dia kasih makan, dia kasih minum pagi, siang, dan malam. Sang Raja menjadi seorang kuli bangunan untuk menghidupi, untuk mencukupi kebutuhan si hambanya, kebutuhan rakyatnya. Tetapi rakyatnya masih mengeluh, masih berpikir kurang dan lagi kurang. Masih mengeluh dan mengeluh lagi. Begitu panjang permintaannya. Nah, begitu panjang sekali permintaan seorang hamba kepada Tuhan. Inilah hamba yang tak tahu terima kasih. Hendak lebih. Nah, kalau istilah orang Banjar, diberi hati mau minta jantung. Tak pandai bersyukur. Jika engkau pandai bersyukur, wahai hambaku, kata sang raja, maka akan kutambah rezekimu. Nah, sesungguhnya rezeki manusia, rezeki sang hamba rakyat jelata ini sudah kuatur, kata sang raja. Aku yang mengatur. Gunakanlah kedua matamu untuk mengingatku. Gunakanlah mulutmu untuk bersyukur kepadaku. Gunakanlah kedua telingamu untuk mendengar kalam-kalam. Nah, begitu mulia dan agung. Inilah raja di raja yang mau menjadi kaki tangan hambanya. Itulah Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang. Bagaimana raja bisa dibohongi kalau raja bersama dirimu? Kalau raja sangat dekat dengan dirimu, bagaimana kita bisa membohongi sang raja? Sesungguhnya raja berkata, wahai hambaku, engkau tercipta daripada aku. Engkau tercipta daripada rupaku. Tapi hambanya tak bisa mengenali dirinya, tak tahu dirinya. Nah, sesungguhnya bukan engkau yang memerintah, tapi aku yang memerintah, kata raja. Malikin nas, wahai manusia, akulah raja. Akulah yang mengatur dan maha memelihara dirimu. Sang raja bergumam kepada hambanya. Aku yang ngasih engkau dua mata, ngasih engkau dua telinga, ngasih engkau mulut, ngasih hati, supaya engkau ada perasaan. Ngasih mata supaya engkau melihat akan diriku. Supaya engkau dapat merasakan adanya diriku. Sebenar-benarnya Raja yang Maha Adil dan Maha Agung tak pernahlah menghukum hambanya. Tetapi hambanya sendiri yang lalai. Hambanya sendiri yang lalai. Hambanya yang lalai akan dirinya. Jadi yang disayang dan dicinta oleh sang raja adalah rakyatnya sendiri. Jadi yang dicinta dan disayang oleh sang raja adalah rakyatnya sendiri. Ia tidak pernah meninggalkanmu. Dalam keadaan senang, keadaan susah, keadaan sedih, ia tak pernah meninggalkanmu. Aku tak pernah meninggalkanmu, baik kau suka maupun duka. Engkau itu punya nama.
namamu itu adalah nama. Kau punya tubuh, tubuhmu itu adalah tubuh. Kau punya hati, hatimu itu adalah hati. Kau punya mata, matamu itu adalah mata. Kau punya telinga, telingamu itu adalah telingaku. Kau punya mulut, mulut itu adalah mulutku. Yang berkata-kata itu adalah sebenarnya aku, kata sang raja. Kau tak memiliki apa-apa. Yang melihat itu sebenarnya adalah aku. Yang punya kaki itu adalah kakiku. Yang punya tangan itu adalah tanganku. Janganlah menjadi hamba, menjadi maling di siang bolong. Dititipi amanah, tahu-tahu diakui miliknya. Inilah rakyat yang tak tahu terima kasih. Inilah hamba yang mengaku hamba tetapi kufur nikmat kepada sang raja. Jadi begitu besar cinta dan kasih sayangnya sang raja. Sampai-sampai ia menyuapi rakyat-rakyatnya. Ia kasih makan rakyat-rakyatnya. Ia penuhi segala kebutuhan daripada hambanya. Bahkan ketika malam yang dingin, ia pasangkan selimut. Bahkan ketika hambanya sakit, ia kasihkan obat supaya hambanya tetap kuat, tetap sehat. Ketika hambanya haus, dikasihkan minum. Sang raja jadi sang pelayan. Sang raja jadi sang pelayan hamba-hambanya. Supaya hambanya ini bersyukur. Supaya hambanya ini tidak kekurangan. Supaya hambanya tidak terlalu mengeluh akan keadaan. Tetapi hambanya mengira Tuhannya itu gaib. Sang rajanya gaib. Padahal yang ngasih obat tadi aku, kata sang raja. Sang raja ngasih obat. Sang raja ngasih minum. Supaya hilang haus dahaga daripada sang hamba. Sang raja ngasih makan, ngasih minum. Raja turun jadi rakyat. Raja turun jadi pelayan. Maka sulit bagi seorang hamba rakyat jelata mengenali sang raja. Karena rupanya sama seperti rupa rakyat pada umumnya. Bentuk tubuhnya, pakaiannya adalah seperti orang pada umumnya. Seperti manusia atau rakyat jelata, hamba-hamba sahaya. Kadang-kadang dirinya jadi tukang pentol sang raja. Nah, jadi tukang es jual keliling. Nah, kadang-kadang ada jadi penjual pakaian, penjual baju, tukang sate, jadi polisi, jadi pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi sang raja tadi, jadilah apa yang dia mau. Karena kasih dan sayangnya. Jadi si rakyat mencintai raja, dan raja mencintai rakyatnya. Apapun kehendak sang raja, rakyatnya taat, selalu patuh dengan rajanya. Nah, jikalau seorang rakyat, seorang hamba telah kenal dengan sang raja yang menyamar tadi, karena sang raja membongkar penyamarannya. Jadi mengenal sang raja, dapat mengenali sang raja bukan hasil daripada usaha atau ikhtiar daripada rakyat atau hamba, tidak. Inilah anugerah pemberian daripada sang raja. Sang raja memperkenalkan dirinya. Sang raja memperkenalkan dirinya kepada hambanya, rakyat jelata tadi, karena saking cinta dan sayangnya sang raja tadi. Wahai hambaku, engkau itu tiada lain daripada aku. Engkau itu tiada lain daripada aku.
Aku tiada lain daripada Engkau. Engkau itu adalah rahasiaku, dan rahasiaku ada pada Engkau, wahai hamba. Maka bersyukurlah seorang hamba tadi yang telah dipilih oleh sang raja dapat mengenali dirinya, dapat mengetahui keberadaan, dapat melihat akan wujud kebesaran sang rajanya yang didamba-dambakannya, yang dipujinya pagi, siang, dan malam. Berjuta orang tak terhingga para hamba rakyat jelata yang mencarinya dengan susah payah, tapi belum juga ketemu. Bersyukurlah engkau, kata sang raja kepada sang hamba tadi, karena aku sendiri yang memperkenalkan diriku. Aku sendiri yang memperkenalkan diriku. Itulah hamba yang mengenali dirinya. Maka sang raja akan memperkenalkan dirinya. Jadi dalam lingkungan hamba atau rakyat ada yang benar-benar tulus, ikhlas, cinta, patuh kepada sang raja tanpa ada harap dan belas, tanpa ada mengharap pahala, imbalan, dan surga daripada sang raja. Namun begitu banyak juga manusia yang hanya mempersembahkan, yang mau hanya sujud kepada sang raja ketika diberi upah, diberi ganjaran oleh sang raja. Jika sang raja tidak membalas segala persembahannya, maka mereka akan mengeluh. Mereka akan mempersalahkan sang raja. Tapi bagi hambanya yang benar-benar cinta kepadanya, yang telah tulus, ikhlas, karena diperkenalkan oleh sang raja tadi, hai hambaku, sesungguhnya rupamu itu adalah milikku. Sesungguhnya yang melihat itu adalah aku, yang mendengar itu adalah aku, yang berkata-kata itu adalah aku, yang kuasa, yang berkehendak itulah aku, yang hidup itu, kata sang raja, adalah aku, yang maha tahu itu adalah aku. Engkau adalah la haula wala quwata illa billah. Engkau tiada daya dan upaya, kata sang raja. Tubuhmu itu adalah pemberianku. Tubuhmu itu, dirimu itu adalah kenyataan. Begitulah sang raja memperkenalkan dirinya. Dan perbuatanmu itu adalah perbuatanku. Kelakuanmu adalah kelakuanku. Dan rupamu, sifat itu adalah sifat. Nah, bagi insan hamba sahaya rakyat jelata yang telah dianugerahkannya perkenalan dirinya tadi, begitu agung, begitu mulia. Ini lebih daripada harta sang raja, karena dirinya telah mengenal raja. Maka hamba tadi hiduplah bersama sang raja. Hiduplah dirinya bersama sang raja, baik suka maupun duka. Apapun yang menjadi perintah sang raja akan dia laksanakan karena cintanya, karena kasih sayangnya hamba kepada rajanya. Apapun, api cinta telah menggelora, api cinta telah menyala karena perkenalan dengan sang raja tadi. Dimanapun hamba berada, di sana diri sang raja ada. Ataupun di mana sang raja ada, di situ dirinya ada, karena dia abdi. Apapun yang diperintahkan raja, itulah cita-citanya, itulah tujuannya. Meskipun kadang-kadang tujuan sang raja bertolak belakang dengan kehendak rakyat,
atau hamba-hamba sang raja yang lainnya. Ia tak peduli, bodoh amat katanya, yang penting aku taat dengan raja. Nah, ini cinta buta, hanya mencintai sang raja, hanya mencintai dan taat kepada sang raja. Inilah sebenarnya hamba. Yang sebenarnya hamba yang sejati adalah gerak dan diamnya atas izin dan perintah sang raja. Kalau diperintah raja berdiri, maka berdirilah dirinya. Kalau diperintah raja duduk, maka duduklah dirinya. Itu pun atas izin dan kehendak sang raja. Ada saja yang mengaku hamba, tapi merasa dirinya kuasa, merasa dirinya berkehendak, merasa dirinya mendengar, merasa dirinya melihat, bahkan merasa dirinya tahu, merasa dirinya hidup, merasa dirinya berbuat, dan merasa besar hati ketika dapat melakukan segala amal atau ibadah kepada sang raja. Tetapi bagi hamba yang sebenarnya hamba yang cinta kasih kepada rajanya, dia tahu sebenarnya dirinya. Maka apapun yang diperintahkan raja kepada dirinya, entah itu bertolak belakang dengan orang lain, entah itu bertolak belakang dengan keinginan hamba-hamba yang lain atau rakyat-rakyat yang lain, dia tak peduli. Dia cinta dengan raja, dia cuma taat dengan raja, apapun kehendak sang raja. Walaupun kehendak sang raja kadang-kadang bertentangan dengan kehendak yang rakyat yang lain. Bodoh amat katanya. Nah, memang rakyat yang lain mencela, mencaci, memaki kepada hamba yang benar setia, hamba yang benar sungguh-sungguh, tulus, ikhlas mengabdi kepada sang raja. Nah, dirinya disuruh berdiri, baru berdiri. Berdirilah engkau, maka berdirilah sang hamba. Makanlah engkau, maka makanlah sang hamba. Berbaringlah engkau, berbaringlah. Berjalanlah engkau, kata sang raja memerintah kepada hambanya yang setia tadi, makanya hambanya berjalan. Dia selalu menunggu titah paduka sang raja, apapun pekerjaannya. Dia diam, dia menunggu. Nah, cuma nunggu. Berdiri, kata sang raja, berdiri. Duduk, kata sang raja, duduk. Berjalan, berjalan. Keladang engkau, kata sang raja, keladang. Walaupun manusia, rakyat yang lain, hamba-hamba yang lain sibuk mengadakan amal dan ibadah kepada sang raja, adakan persembahan-persembahan, puji-pujian kepada sang raja. Tetapi hamba yang telah dianugerahkannya ma'rifat, perkenalan oleh sang raja, dinampakkan dirinya, dinampakkan wujudnya, sehingga hamba tadi diperlihatkan raja diri sebenarnya diri. Nah, jadi cinta sudah berkarat, cinta sudah menyatu kepada sang raja. Apapun yang terjadi, ia pasrahkan hidup dan matinya, seluruh amal dan ibadahnya terserah sang raja. Apapun, hidup dan mati, semuanya telah ia gantungkan cita-cita kepada kehendak, kudrat dan iradat sang raja. Apapun, kalau disuruh raja baru bicara. A kata raja, A juga kata sang hamba. B kata hamba, B kata sang raja, maka B lah yang diucapkan. Berjalan kata sang raja, maka berjalanlah si hamba tadi. Inilah hamba yang setia. Ada hamba yang ingkar, disuruh tuannya berdiri, malah dia duduk. Suruh tuannya berjalan, malah dia berbalik. Ini hamba yang setia. Dia tidak pernah lagi bercerai, tidak pernah lagi berpisah dengan hambanya. Dimanapun hambanya berada, di situ ada dirinya. Nah, di mana ada sang raja, di situ ada sang hamba. Dia selalu abdi, dia selalu taat. Dia tak banyak pikiran, dia tak banyak kehendak, si hamba tadi. Nah, dia hanya mendengar titah.
Dia hanya mendengarkan titah daripada sang raja. Dia tak pernah mendengarkan lagi daripada perintah-perintah selain daripada raja. Apapun yang diperintahkannya. Ini menyebabkan si hamba tadi mungkin kadang-kadang dimusuhi, mungkin kadang-kadang dicela oleh rakyat yang lain. Nah, karena pekerjaannya mungkin dianggap keliru, mungkin bertentangan dengan keadaan rakyat lain. Nah, jadi sangat orang-orang sibuk, rakyat sibuk mempersembahkan keagungan, sibuk rakyat tadi memuji kebesaran sang raja dengan sambutan, dengan puji-pujian, dengan syair-syair dan senandung dan lain sebagainya. Sibuk rakyat tadi, para hamba sang raja tadi mempersiapkan persembahan kepada sang raja. Tapi hamba yang beriman, yang ihsan kepada sang raja, dia tetap kepada pendiriannya. Dia hanya mengabdi kepada sang raja. Apa boleh buat kehendak raja kepada dirinya? Bayangkan teman-temannya, saudara-saudaranya, keluarganya sibuk mempersembahkan segala amal perbuatan kepada sang raja. Di dalam suatu bangunan rumah, mereka mempersiapkan persembahan kepada sang raja. Tetapi sang raja berkehendak kepada diri hamba sahaya ini. Engkau sekarang pergi ke ladang, pergi ke hutan, bercocok tanam. Kata Pak Haji Ondel suruh cangkol. Jadi orang sibuk, Pak Haji Ondel, rakyat sibuk mengadakan sambutan, mengadakan puji-pujian kepada sang raja, supaya sang raja memberikan rahmat dan hidayah, memberikan anugerah, karena mereka takut akan undang-undang yang dibikin raja. Takut masuk neraka dan memperbanyak amal ibadah kepada sang raja supaya dapat pahala, supaya dapat masuk surga. Tidak salah yang mereka lakukan. Tapi bagi insan yang telah diberi ma'rifat, diberi pengenalan oleh sang raja, dia tidak bisa menolak kehendak daripada sang raja. Karena dirinya la haula wala quwata illa billah. Cintanya bulat, cintanya utuh hanya kepada sang raja. Hanya sang rajalah yang dia taati, hanya sang rajalah yang dia ikuti. Jadi cinta sudah membara kepada sang raja, apapun dikorbankan. Jadi dia bisa bercerai, terpisah daripada kumpulan masyarakat. Gara-gara cintanya yang begitu besar kepada sang raja. Dia tinggalkan segala sesuatu selain daripada sang raja. Dia meninggalkan rumahnya, hartanya, kedudukannya, jabatannya. Dia tinggalkan kepentingan-kepentingan pribadinya. Dia utamakan kepentingan-kepentingan sang raja di atas segala kepentingan dirinya. Dia hilangkan segala cita-cita dan keinginan seorang hamba yang sama dengan rakyat lainnya. Yang dia utamakan adalah kehendak sang raja. Inilah hamba yang benar-benar tulus. Hamba-hamba yang benar ikhlas kepada sang rajanya karena cintanya yang tulus. Hamba-hambanya yang tidak memiliki rasa pamrih atau minta belas jasa kepada sang raja atau minta imbalan. Tetapi mereka tulus ikhlas karena cintanya yang begitu besar kepada sang raja. Karena dirinya tidak ada lagi terdinding, terhijab dengan sang raja. Dia benar-benar tahu, dia benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri
raja yang dia cintai, raja yang diagungkan oleh seluruh manusia, raja yang diagungkan oleh seluruh raja-raja manusia. Maka tunduklah, sujudlah dirinya kepada sang raja. Apapun yang kau perintahkan sang raja, itulah yang terjadi kepadaku. Apapun yang menjadi kehendak engkau, itulah cita-citaku. Karena sesungguhnya diriku ini berasal daripada engkau. Dan adanya diriku ini hanya untuk engkau. Tak pedulilah dengan urusan kepentingan dirinya sendiri. Dia tak hiraukan lagi omongan selain daripada sang raja. Kata orang ini egois. Si hamba ini egois. Dia tak lagi memikirkan yang lain daripada kehendak sang raja. Itu saja kehendak sang raja saja. Ke hutan pun adalah perintah sang raja. Ke kuburan pun adalah perintah sang raja. Dia berdiri pun atas izin dan perintah sang raja. Dia tak bisa makan kalau tak izin dan kehendak sang raja. Bahkan semua aktivitasnya hanya menunggu mentaati perintah sang raja. Karena dirinya nyata la haula wala quwata illa billah. Cintanya begitu tulus, agung kepada sang raja. Adapun kehendak rajanya, rakyatnya tadi, hambanya yang taat, itu selalu patuh dengan sang raja, sekalipun umpamanya kehendak raja itu bertentangan dengan rakyat pada umumnya. Tetapi peduli amat, katanya tadi, biarlah aku dibenci sesamaku, namun aku tetap dan patuhku dan cintaku dan sayangku ingin mencintai sang raja dengan tulus dan ikhlas. Namun aku sendiri sudah lebur dalam cinta itu, dan aku sudah membara di api raja itu. Semua orang ingin taat kepada sang raja, namun ketaatan itu telah menyatu denganku. Dalam hatiku, dalam perasaanku, dalam penglihatanku, dalam gerak dan diamku. Itulah ketaatanku dalam gerak dan diam, tubuhku, hatiku, nyawaku, rohku, bahkan pengakuanku ini telah lebur kepada cintaku kepada sang raja di raja. Semua orang ingin menjadi walinya sang raja, namun pandangan orang buta. Hanya seluas lubang hidungnya saja. Begitu tidak ada dinding dan hijab untuk memandang kebesaran dan keagungan sang raja. Kemana saja ku arahkan pandanganku, kepadamu sang raja. Wajahku, rohku, akalku, seluruh persendianku, maka di sanalah zat rajaku, sifat rajaku, asma rajaku, af'al perbuatan rajaku, wujud daripada sang rajaku. Maka wajah sang raja, maka hilang aku. Maka yang ada hanyalah wajah sang raja. Hilanglah wajahku, hilanglah akuanku, hilanglah, lenyaplah aku ke dalam lebur kepada sang raja, hingga tiada lagi cita-cita yang lain, hanya kepada sang raja saja cita-citaku. Kini aku yang dahulu terganti. Kini aku adalah aku dalam segala hal dan keadaan. Sekarang aku yang hak ini telah gaib dalam pandangan rahasia, bukan gaib dalam pandangan nafsu. Aku telah gaibku.
Tidaklah gaib lagi, semuanya bernyata dalam pandangan basariah rahasiaku, kata sang raja. Kini aku, kata sang raja, menjadi rahasiamu, wahai hamba, dan engkau menjadi rahasiaku. Nah, jadi wahai saudaraku semua pencinta Ma'rifat Banjar yang dimuliakan Allah. Ketika seorang hamba benar-benar tulus, ikhlas mencintai sang raja, maka yang dia utamakan adalah kepentingan dan kehendak sang raja itu sendiri. Cita-citanya tak ada lagi. Dia gantungkan cita-cita dan harapan dirinya hanya kepada sang raja. Hilanglah keakuan dirinya. Hilanglah keegoan daripada sang hamba tadi. Maka yang berlaku adalah pengakuan dan akuan daripada sang raja. Karena dirinya tiada lagi kehendak, tiada lagi kuasa. Yang kuasa dan berkehendak pada dirinya adalah kehendak daripada sang Maharaja Diraja. Jika engkau benar-benar hamba yang cinta akan Raja Diraja, maka berjuanglah engkau dengan cinta itu. Engkau raih cita-citamu hanya kepadanya. Lupakanlah segala hal, hawa nafsu, kehendak daripada selain dirinya. Gantungkanlah harapan. Hilangkan segala pengakuan-pengakuan, keakuan dirimu, hingga engkau lebur dalam cinta yang begitu besar kepada sang raja. Sudah kita sampaikan tadi bahwa seorang hamba yang benar-benar cinta, dia akan mengorbankan dirinya. Bukan hanya hartanya, tetapi jahir dan batinnya, bulu, kulit, darah, daging, urat, otak, tulang, sumsumnya, tubuhnya, namanya, hatinya, nyawanya, rohnya, bahkan pengakuannya. Tiada lagi, yang ada hanyalah seutuh-utuhnya, tujuannya adalah sang raja. Sang rajalah yang menjadi matanya, menjadi telinganya, yang menjadi mulutnya, yang menjadi akal dan pikirannya, yang menjadi hatinya, yang menjadi tubuhnya, yang menjadi kaki tangan, dan yang menjadi kehendak atas dirinya. Dan begitu pula akuan dirinya. Tiada lagi, yang ada hanyalah akuan dan kehendak daripada sang Maharaja Diraja. Cinta yang begitu membara akan menghilangkan segala duka dan lara. Hilanglah cita-cita. Hilanglah kehendak yang lain daripada sang raja. Yang ada hanyalah abdi dan mengabdi. Yang ada hanyalah taat kepada sang raja. Sang raja cinta kepada sang hamba pun cinta kepada sang raja. Aku, kata sang raja, adalah engkau, wahai hambaku, dan engkau menjadi rahasiaku. Gantilah kerajaanku. 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya. Sang raja tulus dan ikhlas mengganti segala kedudukan, mengganti segala kepemimpinan dirinya kepada hambanya yang telah benar-benar setia, yang telah benar-benar menyerahkan jiwa dan raganya, segala pengakuan dirinya kepada sang raja. Hingga tiada lagi dirinya, yang ada hanyalah rajanya sendiri yang memperkenalkan dirinya. Itulah keagungan, kemuliaan, cinta dan kasih sayang seorang raja kepada hambanya. Dia turun menjadi pelayan hambanya. Bayangkan seorang raja turun menjadi pelayan. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa hamba tadi mengenal akan dirinya rakyat jelata, niscaya dia akan mengenal rajanya. Raja bisa saja menjadi rakyat,
dan rakyat bisa menjadi pengganti sang raja. Itulah kehendak dan kuasa sang raja. Tiada yang kuasa, tiada yang tahu kecuali sang raja itu sendiri. Raja adalah sang raja, hamba adalah sang hamba. Sang hamba wajib taat dan patuh kepada perintah sang raja. Raja memberikan perintah kepada sang hamba. Jadi raja adalah sebagai pesuruh, yang tukang suruh adalah raja, yang tukang perintah adalah raja, sedangkan hamba adalah pesuruhnya atau hamba sahayanya, pelayannya yang setia. Jadi etikat sang hamba di sini tiada lain cita-cita hanyalah sang raja. Tak peduli katanya omongan orang lain, yang penting dirinya bersama sang raja. Suka ataupun duka tetap bersama sang raja. Maka keadaan hamba yang seperti ini akan menjadi gunjingan, akan menjadi celaan, akan menjadi cacian, omongan daripada rakyat-rakyat yang lain. Karena mereka memandang si hambanya sang raja ini telah berpaling daripada ketentuan yang pada umumnya berlaku. Berbedalah darinya, berbedalah keadaannya. Inilah seorang hamba yang telah dimakrifati oleh Tuan Raja, maka hendaklah dirinya selalu istiqomah, teguh pendiriannya dan cita-citanya hanya kepada sang raja. Jadilah hamba yang benar-benar tulus dan ikhlas. Jadilah hamba yang menjadi kehendak dan kuasa daripada sang raja. Sekiranya cukup sampai di sini cerita kita pada malam hari ini. Ini hanyalah cerita daripada sang raja yang telah lebur, yang telah turun menjadi seorang hamba, supaya hambanya nih tahu akan dirinya, supaya tahu akan kebesaran dirinya, supaya terpenuhi segala kesejahteraan, kedamaian daripada sang hamba. Sesungguhnya sang raja tidak pernah meninggalkanmu. Di mana ada engkau, di situ ada aku. Di mana ada hamba-hambaku, di sanalah aku. Di luar dirinya, di dalam dirinya, bahkan dirinya sendiri adalah aku, kata sang raja. Kira-kira atas segala kehilapan dalam penyampaian cerita ini cuma cerita. Masalah benar dan tidak itu terserah yang menyimpulkannya. Yang jelas, raja ada bersama diri Anda. Raja bersama diri Anda dimanapun Anda berada. Raja adalah raja, hamba adalah hamba. Semoga cerita ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita bersama. Sekiranya cukup sampai di sini. Atas segala kehilapan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.